Pertama adalah yanalu fadl muta'allimin. Kita akan mendapatkan status sebagai santri agama, santrinya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Status santri, status belajar agama itu bisa mendapatkan keselamatan. Nisbatnya ke Nabi, Pak. Nisbatnya, kalau kita ngaji kayak begini, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang tasawuf, Pak, ya kan? Karena itu dari Nabi, nanti kita akan terhubung dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Para alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah masih hidupkan kita. Kalau boleh bertanya, kenapa kok masih hidup sampai sekarang? Boleh tak? Ya kan? Kenapa kok masih hidup sampai sekarang? Tentu yang pasti itu bukan kehendak kita. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti bukan kehendak kita, Pak. Karena kita itu ya hakikatnya nggak bisa apa-apa. Hidup karena dihidupkan oleh Allah. Maka kalau kita bisa merenung, lah kok masih Allah hidupkan? Berarti Allah masih punya mau yang belum kita selesaikan. Allah Ta'ala punya kehendak yang kita belum menyelesaikan kehendak itu. Jadi kok masih hidup? Berarti saya, bapak, ibu-ibu, seluruh manusia ini ada tugas daripada Allah Ta'ala yang namanya ibadah, yang namanya dakwah, yang namanya ilmu, yang namanya zikir, yang namanya akhlak, untuk segera kita selesaikan sebelum waktunya habis. Sering saya sampaikan, memang di hadis itu, Pak, halak. Ada orang yang subhanallah, semoga jaga kita. Ada orang itu Allah nyatakan, Nabi nyatakan dia orang yang tidak bisa selamat. Ternyata yang tidak bisa selamat itu bukan sebab besarnya, itu bukan karena dia berbuat salah. Tapi yang paling pokok adalah dia sering menunda kebaikan. Dia sering menunda kebaikan. Hal-hal baik sekecil apapun dalam agama itu tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun sekedar habis makan mengucapkan alhamdulillah. Dikasih orang, kita sampaikan terima kasih, jazakallah. Atau membuang gangguan di jalan yang namanya duri, ya kan? Karena sesuatu itu besar kecil tergantung itu perintah siapa, gitu, Pak. Sesuatu itu kecil besarnya bukan lihat sesuatunya. Yang ngasih itu siapa? Yang ngasih siapa? Kalau ini yang ngasih gubernur, ya lain lah nilainya, Pak. Kalau itu yang ngasih lebih tinggi lagi, ya lain lagi. Sama-sama air, yang ngasih teman, yang ngasih orang tua, yang ngasih dosen, yang ngasih rektor, apalagi yang ngasih kiai itu, ya. Aku lagi nanti, apalagi ada perasaan yang paling tinggi, yang ngasih adalah Allah, gitu. Itu tentu perkara itu nggak ada yang kecil. Ini dari Allah, gitu. Ada perasaan itu, ini dari Allah. Ngapa kok buang duri di jalan? Allah yang nyuruh, Nabi yang nyampaikan. Kenapa kita disuruh ngaji? Allah yang nyuruh, Nabi yang nyampaikan, bahkan Nabi yang mencontohkan. Sehingga amal itu menjadikan tinggi, sehingga kita hidup itu betul, gitu, Pak. Saya betul hidup, kenapa? Karena hidup saya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang punya kebiasaan, nantilah, kata alim ulama, lucu, Pak. Dia sudah niat baik, ya Allah, aku mau bangun tahajud jam 3. Bagus gak tuh? Jam 12 Allah bangunkan dia. Allah bangunkan dia.
entah ada tikus ngigit kakinya atau anaknya pakong kakinya, terbangun dia Pak. Ketika dia bangun, belum jam 3, kan tadi jam 3 niatnya. Itu kalau tidur lagi yakin bablas sampai azan subuh tuh Pak. Yakin tuh, bablas sampai azan subuh. Padahal tuh sudah niat jam 3 aku mau bangun, ingin berzikir kepada Allah, ingin cerita banyak dengan Allah. Baik Pak, baik. Tapi jam 12 dia terbangun, Allah bangunkan. Pas lihat jam, masih jam 12, kan tadi jam 3 dia tidur lagi, insya Allah Ta'ala tidak tahajud dia, bangunnya tuh subuh. Bangun tuh subuh Pak. Iya beda kira-kira. Ayo tahu pengalaman ya kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita niat jam 3, Allah bangunkan jam 12, Allah punya niat sangat baik. Kayak kita mau jualan Bapak Ibu, mau jualan, saya buka toko jam 8, buka itu jam 8. Tiba-tiba jam 7 ada yang bilang, mau Pak, warungnya buka enggak? Ya belum lah, jam 8 biasanya. Bisa buka sekarang. Kenapa aku mau borong galo-galo? Kalau kita bilang, nantilah jam 8, pindah dia Pak, tidak jadi borong. Tidak jadi borong. Yakin tuh. Sudah Pak kalau gitu Pak, emang Bapak yang jualan. Nah gitu kan, kue kita tidak laku jadinya. Harusnya kalau memang jam 8 kita buka, jam 7 ada yang mau Bapak jual kue. Iya, berapa banyak Pak? Ya 1000 buah. Gue borong Pak ya, sekarang Pak ambil. Oh tidak bisa Pak, jam 8. Ya sudahlah Pak. Ya 8 buka sore tidak habis. Nah sekarang Allah Ta'ala itu baik. Kita punya niat baik, kadang-kadang Allah percepat. Kita pula yang batalkan percepatan Allah tuh. Kita sendiri yang menunda, bahkan ya sudah tidak mau. Kalau niat jam 3 aku bangunkan jam 12, tidak mau, ya sudah lewat subuh. Kadang-kadang sombongnya pun lewat. La ilaha illallah. Nah itu penting sekali Bapak Ibu rahimah. Kenapa saya kok masih hidup? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak baik dalam kehidupan kita suruh menyempurnakan. Insyaallah gitu Pak ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, para alim ulama, pertama kehendak Allah. Yang kedua, dalam hidup ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini belum mulai Bapak lah cerita panjang lah cerita. Boleh dah? Bukan dibaca panjang. Subhanallah. Jadi selain kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu menjadi inti kata Nabi itu, uzkurullah, ingat Allah banyak-banyak, taati Allah banyak-banyak, karena itu akan memudahkan kamu mendapatkan apa yang kamu cari, ya kan? Karena kita tahu semua yang terjadi dibuat oleh Allah. Suatu yang wujud, Allah yang wujudkan, yang hilang Allah yang ambil. Nah kalau kita saling ta'aluk dengan Allah tuh langsung berhubungan, misalnya zikir dan kita tinggal, baca Quran dan kita tinggal, doa-doa masnunah dan kita tinggal. Yakin tuh Pak, wong semua Allah yang atur, maka amal itu akan sangat memudahkan engkau mendapatkan apa yang kau mau. Karena semua ada di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak ada ya. Cuman kadang-kadang itu pula Pak, kita tuh ke Allah tuh mulai sungguh-sungguh kalau nyawa lah di tenggorokan tuh. Ya tidak salah juga daripada daripada. Tapi kalau bisa dari awal, kenapa tidak dari awal ke Allah? Kenapa tidak di ujung nih? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya adalah cahaya, ujungnya cahaya. Kalau awalnya sudah Allah, ujungnya akan dapat Allah. Tapi ada orang berharap nanti belah, yang penting ujungnya nanti baik, sekarang ini biasa baik. Oh, tidak bisa, tertundalah kebaikan tuh. Kalau ingin ujungnya baik, awalnya baik, ujungnya ingin selamat, sekarang baik. Tidak mungkin orang itu mendapatkan apa yang tidak Allah ciptakan. Allah tidak buat kok, manusia dapat. Allah tidak buat itu, ngapa dicari? Ya kan? Perkara yang sangat melatihkan diri Pak, letih diri sampai sampai gila adalah mencari yang tidak Allah ciptakan. Siapa yang bilang kerja pasti kaya? Siapa yang bilang berobat pasti sembuh? Siapa bilang kalau nikah pasti bahagia? Siapa bilang kalau pangkat naik terkenal? Banyak yang pangkat naik gila, okay?
Maka problemnya makin subhanallah, karena dia mencari yang tidak Allah ciptakan. Dia tidak ketemu, Pak. Rezeki dalam duha, betul. Rezeki dalam sedekah, betul. Dahulu orang-orang sejaman Nabi itu sedekah sampai kayu. Paham ya? Sedekah itu dia jadi sebagai penghasilan dia. Saya ulangi lagi. Orang dahulu itu orang saleh itu, Pak, sedekah itu sebagai penghasilan dia. Supaya cepat dapat untung dalam hidup, dia perbanyak sedekah. Sedekah sebagai teknik ekonomi untuk memperbanyak penghasilan dia. Yang kita terbalik tak kayak gitu? Terbalik tak? Terbalik, Pak. Gimana, Pak Ustadz? Ya logikanya masuk lah. Kalau kau berdagang, urusannya dengan manusia. Kalau sedekah itu dengan Allah. Masa mana beli murah? Mana bisa? Mana mau Allah beli? Allah kalau beli pasti mahal. Pasti mahal. Orang yang ke masjid berdebu, kakinya tameng api neraka, ya kan? Tidak jadi masuk neraka. Kalau bermasuk tidak mempan, nggak mempan, kaki berdebu di jalan Allah. Orang dulu dalam amal tuh begitu. Dalam amal tuh dia selesaikan urusan dia. Subhanallah. Orang beli tanahnya kering kerontang. Ya Allah. Memang di negara Arab musim hujan beda ada hujan. Kalau di kita, masya Allah. Berlebih air, Pak. Di Arab tidak ada musim hujan pun, tidak hujan. Apalagi kalau memang tidak ada musim hujan tidak ada hujan, kering kerontang. Cuman orang soleh dulu dia dengan Allah tuh hubungannya elok, selalu ada waktu sehingga beli tanah kosong, Pak, tanah ini kering, ada apa-apa lah, dibeli, habis dibeli sholat hajat di situ, sholat apa? Sholat kalau hujan apa namanya? Isi sekop di situ, sholat hajat di situ, berzikir di situ, tak turun hujan di situ, di mana? Di tanah dia saja, Pak. Subhanallah. Kalau kita sekarang biasanya mau ngebor di mana, ngebor di situ. Sembahyang dulu 2 rakaat, ya silakan bor. Alhamdulillah keluar minyak, keluar minyak. Nah sekarang hal-hal itu kita kurang, sehingga apa? Kita jauh daripada Allah, kita sibuk mencari yang Allah ciptakan, tidak sibuk mencari Allah Ta'ala, gitu loh, Pak. Sekarang kita nak ke Allah itu dulu, kan dari awal sampai ke ujung. Nah gitu yang sudah tua-tua apa boleh buat. Orang pengajian baru 3 tahun yang lalu, ya kan, lebih tidak ada pengajian selama itu kan, ya Pak Ketua, ya kan. Nah harusnya dari bayi, Pak, sudah ke Allah, langsung sudah diazan, sudah dikomati kok, azan ya Allah, akomat ya Allah, ya Nabi, ya agama. Di tengah-tengah azan habis musik berbunyi kalau ya kan, ujung-ujung minta husnul khotimah lah, kayak mana ya, sudah dikasih azan pagi, lahir azan komat, habis itu sampai dia tuh musik loh. Nah hilanglah azan komatnya tuh, baru ditalkin, bunyi lagi tidak bisa, padahal. Nah sekarang Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali kita perbaiki selalu saya dan kita hubungan dengan Allah dengan ibadah yang ada. Cuman minta tambah diyakini saja. Alhamdulillah di masjid ini subhanallah pengajian banyak nian. Saya kira tahun depan Bapak ini bisa ngajar galau-galau gitu. Sudah apa? Sudah ngajar kalau yang ngajar itu dibilang dosen mata kuliah, berapa mata kuliah, lah berapa kiai di situ hadir, Pak. Harusnya tahun depan Bapak ketika dia ngajar di situ, ya kan? Iyalah, kenapa tidak? Kenapa? Nah, Bapak Ibu, termasuk masalah ilmu adalah di mana letak masalah ilmu kita menjadi hampa, menjadi mentah, apa yang kita dengar, apa yang disampaikan tidak diyakini. Hanya menjadi apa sebagian menjadi penyejuk telinga. Itu jadi masalah. Jadi apa? Harusnya adalah apa yang kita dengar, Bapak Ibu punya kewajiban menceritakan di tengah-tengah keluarga. Tapi Pak Ustadz, kan bini aku ikut ngaji juga, ceritakan. Kata istri, Pak Ustadz, kan suamiku ikut ngaji juga, ceritakan. Ketika engkau menceritakan kebaikan yang telah kau dengar, Allah akan tanamkan keyakinan di hati amal itu. Kalau sudah yakin, akan istiqomah sampai mati. Sampai mati, Pak. Nah, dalam kisah ada namanya Kutubus Sittah, 6 hadis-hadis besar. Yang ada Bukhari, ada Muslim, ada namanya Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Beliau, subhanallah, Pak, mengumpulkan hadis ribuan jumlahnya kan? Ribuan.
Tapi ketika beliau meninggal dunia, ada ulama yang bermimpi. Aja lah, ulama mimpi ketemu ulama, ya kan? Kalau kita mimpi ketemu apa? Ketemu biduan, ya? Oh iya, Pak. Subhanallah. Kalau pengajian batasi suaranya. Kalau dangdut sampai ke orang mati pun dengar suaranya, kan? Kita semua pengikutnya di situ, kan? Orang mati itu kalau dengar ingin keluar juga. Kalau ada segel bisa dibuka, gimana bisa dibuka segel itu? Nah, ketika beliau meninggal, ulama bermimpi kepadanya. Mimpi Syekh, apa yang terjadi dalam dirimu? Allah Ta'ala merahmati aku, Allah mengampuni aku. Loh, kenapa? Apa sebab apa? Karena amalmu yang besar-besar. Karena hadis, karena ngajar, karena sholat, karena haji. Bukan, dibilang Pak. Jadi dia bilang dulu ketika kau di tepi sungai, ada kapal lewat. Kapal lewat, ketika kapal itu lewat, pada penumpangnya dia bersin. Hashim dia bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku dengar ucapan itu. Nah, sunnah Nabi aku harus jawab. Sunnah Nabi, bukan wajib. Sunnah Nabi aku harus jawab. Hak sesama orang aku harus jawab. Harus jawab. Begitu. Allah ngasih pahala ntar lagi nih. Cuma karena dia naik kapal, aku tidak, maka dia duluan. Aku dengar, alhamdulillah dia, aku punya tugas menjawab yarhamukallah. Dia cari kapal juga Pak, ngejar orang itu. Ngejar orang itu cuma mau bilang yarhamukallah gitu, Pak, supaya dia dengar. Karena dia mendengar dia bilang alhamdulillah ketika bersih, maka yang mendengar punya tugas menjawab yarhamukallah. Dikejarnya orang tuh bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kata Allah, sebab itulah engkau diampuni oleh Allah Ta'ala. Satu amal yang dibuat dengan sungguh-sungguh dan keyakinan mendatangkan keselamatan yang besar. Insya Allah gitu Pak ya. Jadi sebenarnya hidup ini mudah-mudah baik, asalkan kita punya ilmu dan punya keyakinan. Tidak ada problem, tidak ada apa? Tidak ada yang buntu loh Pak. Tidak ada yang buntu. Dunia ini apang. Langit bisa tidak keluar emas? Bisa. Bumi bisa. Coba Pak Ustadz. Wah, kan? Pak Ustadz coba Pak Ustadz. Nabi pun digitukan. Wahai Rasulullah. Kata orang-orang Arab Mekah dulu. Sekarang itu tidak usah cerita panjang. Coba kau rubah Mekah kau padang pasir dari padang emas. Oh, ya kan? Kau ceritakan Tuhanmu hebat, Tuhanmu apa? Sudah tidak usah cerita panjang. Kami mau ikut. Gini baik, coba rubah padang pasir Mekah lah menjadi padang emas dan perak. Mata air bercucuran semuanya. Apa kita bilang? Kalau kita iya juga ya. Iya Pak, iya kan? Oh iya juga gitu. Tidak usah cerita-cerita panjang. Langit, bumi, surga, neraka. Sudah kami ikutlah. Coba sekarang kau rubah Mekah padang pasir itu menjadi lembah yang penuh dengan emas dan perak. Kayak sekarang tuh, Pak Ustadz, sudahlah Pak Ustadz, tidak usah cerita banyak. Pak Ustadz kasih aku duit 1 juta, aku maulah tuh, maulah tahajud. Pak Ustadz jangan cerita banyak, mau kasih duit tiap hari ke saya banyak. Pokoknya aku tuh nurut lah. Bapak Ibu rahimahumullah, kalau itu ukuran kita, yang menjadikan itu ukuran siapa? Yang menjadikan itu ukuran bahwasanya kalau makmur taat itu siapa? Apakah Fir'aun kurang makmur? Apakah Abu Lahab kurang makmur? Apakah Haman kurang makmur? Apakah Qarun kurang makmur? Negara Eropa sekarang apa kurang makmur? Orang yang miskin beli gaji, apalagi yang kerja, apalagi yang tidak kerja beli gaji, yang lumpuh digaji, yang kerja lebih lagi. Apakah mereka tenang? Apakah mereka bahagia? Apakah beriman kepada Allah? Malah nantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam di mana-mana salah, tidak ada benarnya, tidak ada. Semuanya nggak dipangkal sampai ujungnya salah. Subhanallah. Tidak langsung ke Allah bilang Allah salah. Allah kan? Nah, ternyata Bapak Ibu rahimahumullah, jadi memang itulah yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu harga surga itu Pak, yu'minuna bil ghaibi. Seketika engkau masih yakin dengan yang nampak, engkau belum iman. Tapi yakin dengan yang tidak nampak kau kerjakan, itu iman, harganya surga. Surga yang mimpi jadi kenyataan. Tapi kalau kau minta nyata dulu,
Setelah mati nanti dikubur, ya Allah, aku mau ngaji 130 juz. Nggak laku lagi lah, nampak surga tuh. Kalau dulu baru cerita, kau buat satu huruf nilainya satu buah surga. Kalau setelah mati nampak tenas di akhirat tuh, mau sehari hatam 30 juz kata Allah, dan ada nilainya lagi. Kenapa? Imannya sudah batal, lah nampak masalah semuanya, tak guna lagi, tak guna. Bapak ada pada maaf, ya salah, main loteri, main anak-anak dulu tuh Pak, beli gambar kan, di gambar tuh di balik itu ada angka, ada, ya kan, ada angka, banyak pula gambarnya tuh, hadiah cuma 10 macam, gambarnya 1000 biji gambar tuh, nanti ada angka di belakangnya itu Pak, biar memang kalau bukan lagi untung, bukan lagi beruntung, lagi jatah dia. Modal 1000, beli sih kok gambar itu dibuka, ada nomor 2, isinya apa? Mobil-mobilan 30.000, dia bilang untung kan, ya kan? Nah itu hadiah masih berlaku selagi itu gambar tidak dibuka. Kalau tidak dibuka, kalau gambar itu dibuka, kalau masih berlaku dah hadiah tuh, udah bisa gambar ada harga, hadiah ada harga, namanya jual mainan, jual apa? Pak, kemarin saya beli gambar ini dapat hadiah ini mobil-mobilan. Sekarang buka bebas semuanya gambar nih. Aku milih yang ada nomornya baik. Udah bisa. Ini gambar ada harganya, hadiah ada harganya. Selagi belum kebuka itu gambar, enggak berhak dapat hadiah. Pas sudah dibuka enggak bisa. Bilang beli dewe lah, boleh. Ya gitu masuk akal Bapak Ibu. Nah, sekarang begitu juga yu'minuna bil ghaib, bukan nabi tidak bisa. Bukan Nabi tidak bisa berubah Mekah jadi makmur. Sekarang sudah makmur tak Mekah? Subhanallah tuh Pak. Ngapo ke sana? Ya dulu Nabi di sana. Nabi yang mensyariatkan ke Mekah, Nabi yang nyuruh datang ke Mekah sampai habis-habisan hatta kita berangkat ke sana. Madinah juga begitu, makmur sekarang. Sekarang kemakmuran itu apakah bisa banyak merubah orang-orang non-Islam? Orang-orang kafir yang di negeri Eropa beriman kepada Allah? Tidak juga, ya kan Pak? Ya kan? Tidak juga. Terus apakah keturunan Abu Jahal masih beriman? Mungkin tidak juga, mungkin tidak juga. Jadi itu yu'minuna bil ghaib. Tidak usah diminta nampakkan, tidak usah minta nampak Bapak Ibu. Kata alim ulama Syekh Ilyas, kalau ibadah di Bapak sholat, Bapak zikir, baca Quran, sedekah, amal-amalnya itu minta nampak langsung pahalanya, jantung kok bisa lepas meledak, saking terkejutnya. Ibu kalau nuntut Allah Ta'ala, ya Allah minta nampak kalian pahala zikir. Apa itu? Pahalanya dapat bidadari, sekali baca suaminya dari kita ditinggalnya Bapak Ibu. Kasihan pula. Satu subhanallah, satu bidadari Pak. Yang cantiknya subhanallah, semua wanita dikumpulkan tetap cantik dia lah Pak. Tetap cantik dia lah Pak. Cantik tidak perlu mandi bidadari, tidak perlu berhias, cantik dari awal sampai ke ujung. Kalau sekarang misalnya ya Pak Ustadz jangan cerita panjang, kami minta nyatonya baik sekarang tuh, baru kami mau. Nah sekarang seandainya Allah nyatakan, Allah nampakkan satu subhanallah turun dari surga, cing gitu. Kira ibu kayak mana gitu? Cemburu tak? Sana tak? Dulu para sahabat Nabi masih mimpi dalam sembahyang pengantin baru. Ngapa kalau bilang orang baru kok nelan ludah ya? Nelan ludah ya kan? Pengantin baru Pak, siang sudah nikah selesai, doa, malam tuh maka disunahkan yang laki-laki sholat hajat dulu, yang perempuan persiapan sholat hajat. Lagi sholat hajat itu sampai pagi. Siang dia sholat kerja, malam besok lagi sholat hajat sampai pagi. Hari ketiga sampai istrinya ngadu ke Nabi, ya Rasul kasih nasihat suami aku juga punya hak. Dia bilang, loh kenapa? Iya, kami pengantin baru 3 hari dia sholat hajat sampai subuh, aku dilupakannya, dipanggil. Ngapa melupakan bini?
bukan melupakan ya Rasul. Aku tuh kalau sudah takbir surat sunat baik nampak surga bidadari, aku lupa sudah dengan segala-galanya. Kalau itu udah pembahasan. Bukan. Jadi bukan aku lupa istriku, bukan ya Rasul. Ketika sudah usolli, kan bersyukur yang paling mudah tuh ketika senang, Pak. Ya kan? Dan syukur itu amal tinggi, Pak. Amal tinggi. Orang lu tidak ada tangan, tidak ada kaki, dia bersyukur. Tidak apa-apa, yang penting Allah senang. Maka dia gembira saja. Apalagi pas memang momen gembira, tambah syukur, Allah tambah gembira sekali, Pak. Kata ulama, yang hebat itu bukan yang makan. Yang hebat itu bukan yang makan enak, yang berani ngasih makan enak. Kalau makan enak biasa kan? Bisa semua. Bisa kita saat ke warung. Tapi yang bisa ngasih makan enak dari 100 dua. Sisanya mampu hanya niat saja. Makan enak biasa, yang luar biasa berani ngasih makan enak. Allah, itu pula ada. Kalau kita ngajak istri kemana orang mau apa? Restoran bintang 4, bintang 5. Ngajak orang tua, tidak ada bintang, bintang ya. Kok berani ya? Kok berani ya? Bukan saya nak nyalakan, bukan. Kok bisa kayak gitu hidupnya kan? Ajak anak, ngajak istri makan di hotel bintang 5, restoran bintang 5. Pas ngajak bapak sama bapaknya, ada setengah bintang lah. Berikan nasi uduk, itu pun berdua. Bang suka begini kan? Mana? Tidak bisa. Itu tidak ada hebat, tidak ada hebat. Tidak ada. Yang hebat adalah dia berani berbagi. Dia bahagia, bagus. Yang paling bagus apa? Membahagiakan orang tua. Kan begitu. Saya ingatkan lagi Pak ya, jangan sampai dengan teman itu apa namanya Pak? Kalau dengan teman dikasih yang luar biasa, tapi anak bini dikasih yang biasa-biasa baik. Aneh ya. Kadang lupa diri, jangan Pak. Makan di restoran. Yang tukang restoran ngasih makan tidak bilang terima kasih. Bini yang ngasih makan tidak bilang terima kasih sama nih. Lupa bilang terima. Ya Pak Ustadz beda lah. Ustadz itu dia bebedak, bini tidak ada bebedak lagi. Pasing bener. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Jangan kayak gitu hidup. Jangan kayak, pokoknya pandai-pandai menghargai, pandai-pandai berterima kasih. Kepada hewan pun terima kan? Terima kasih. Apalagi kepada orang-orang terbaik dalam sisi itu. Allah, ujung-ujungnya kalau kita di koma di rumah sakitnya jagoi bini juga, tidak mungkin kita tanggung jagoi, tidak mungkin. Nah, mungkin ngapain urus sih kalau ada urusan, ada urusan. Jadi itu jangan sampai lupa. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dari amal, walaupun dia hanya menjawab orang bersin dengan yarhamukallah, ternyata mendapat keselamatan yang besar. Jadi sudahlah, pokoknya apa yang Ustaz-Ustaz kau sampaikan, dengarkan, yakini, kerjakan. Jangan nak minta, nampakkan ya Allah. Wah, nanti kayak tadi tuh, aku minta sedekah langsung kayak, misal kayak gitu, ya kan? Tahajud langsung terang hatinya, subhanallah. Nah, kalau itu aku juga bolehlah bilang, kalau suamimu baca subhanallah dapat berada di surga. Itu dilupakan. Tidak mau tidak kayak gitu? Mau Bu? Tidak usah. Iya, jadi bagaimana? Ya sudah, sekarang tuh Nabi bukan tidak mampu merubah Mekah menjadi ladang emas. Wong surga Nabi yang pegang kuncinya kok. Apa salahnya Nabi ngambil siku emas turunkan ke dunia? Nabi sudah ke langit juga lah, tahu jalannya ke sana. Dengan Jibril kan kawan. Jibril pergi yuk, ayo gitu kan. Bisa kunci surga itu Nabi yang pegang. Kalau kita bilang rumah itu Bapak pegang kuncinya, berarti apa? Kapanpun saya bisa ke situ. Kapanpun bisa. Saya Pak Ustadz, ada orang baik. Pak Ustadz, pokoknya kalau mau pulsa tanpa orang ini, mintalah berapa, tidak usah pikir bayar. Serius kok, serius. Ngapa gitu? Ya mudah-mudahan kalau Pak Ustadz bikin status itu aku dapat pahalanya. Kita bagi dua, bagi dua. Jadilah kapan Pak Ustadz butuh pulsa, telepon orang ini, nanti tiap bulan dia lapor dengan saya. Dia pegang, dia sudah ngasih kunci ke saya. Sudah, Bang, tapi harus amanah. Dia buat kawan menteri sudah berani, tidak berani.
Jadi karena kunci rumah itu saya yang pegang, saya bebas masuk. Kunci surga itu Nabi yang pegang. Dan Nabi punya malaikat Jibril bisa terbang ke surga hari itu, datang itu balik bisa. Bisa murah sudah bukti, bisa Nabi ke surga ngambil emas buang ke dunia. Bisa enggak, Pak? Ini Abu Bakar, ini Umar. Bisa enggak? Tapi ini tidak buat karena Nabi paham, Nabi ngerti. Sesungguhnya Pak, sesungguhnya itu yang hebat itu bukan mengeluarkan emas dari tanah, mengeluarkan batu bara dari tanah, mengeluarkan kayu dari hutan, bukan. Yang luar biasa itu apa? Mengeluarkan cinta dunia, masukkan cinta akhirat. Kalau mengeluarkan batu bara, semua, ya nggak harus semua orang hampir bisa, hampir. Tapi yang luar biasa bukan mengeluarkan emas dari tanah, minyak dari lautan, hutan, kayu dari hutan, bukan. Yang luar biasa adalah kita bisa mengeluarkan benci, mengeluarkan iri, mengeluarkan tersinggung, mengeluarkan egois. Itu kenapa? Kalau bisa, itu bukan batu bara. Surga itu pusatnya bahagia, miliki selama-lamanya. Kalau tidak, kalau dibuat ke neraka, walan tajida lahum nasira. Kalau masuk, tidak bisa keluar. Wong tingginya baik, 70 tahun jatuh belum sampai ke bawah. Gimana mau keluar? Mau keluar. Dunia ini dibandingkan matahari kecil, Pak. Orang dunia dikumpulkan sekarang yang pernah hidup tetap kecil dibandingkan matahari. Dibandingkan apa? Tetaplah kecil. Kalau jatuh ke neraka, kata Allah, walan tajida lahum nasira. Lantu, nah mananya tidak sampai selama-lamanya, tidak ada yang bisa nolong. Dalamnya minta ampun masalahnya. Dalamnya minta, kalau ada bayi baru lahir jatuh di bibir neraka, sudah beruban, belum sampai lagi kerak neraka itu, Pak. Bayi belum berambut, jatuh melayang 70 tahun. Lama melayang 70 tahun, Pak. Itu sampai beruban, sampai mati yang kedua kalau bisa, belum sampai keraknya neraka. Dalamnya dalam, dan tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah, kecuali amal dia sendiri. Nah, maka sekarang kita nak meyakini apa kata Nabi, kita jalani sehingga kita mendapatkan keselamatan yang besar. Jadi pikiran-pikiran liberal, komunis, wah, dah nampak, dah jelas. Sedekah tuh kaya, dari mana rumusnya? Yang kaya tuh kerja, orang yang kerja, yang sudah 3 miliar belum merasa kaya, belum merasa. Ustaz, YouTube, bukan, aku ketemu orangnya langsung, ketemu orang langsung, makan di rumah makan, bukan restoran, ternyata makannya sepiring juga, sepiring, dia sepiring, supir sepiring, yang nggak sepiring juga, saya kira orang kaya makannya 2 piring, enggak, sepiring juga, setengah piring, iya kadang setengah piring, takut kolesterol, takut keburu mati. Nah, sama Bapak Ibu Rahmatullah, sudah sekarang adalah amal yang kita buat adalah untuk menyelamatkan diri kita, diyakini saja. Nah, jadi sekarang baru ke bab. Aku jam 6:30 ke Sungai Bahar, Bapak. Ada orang ngundang, ada motong dikit repot, waktu gunting selesai, bukan itunya kalau tak syukuran, gunting dikit lah, ngapun yo heboh niat, syukurnya Pak Ustaz apa? Kalau syukurannya heboh, kalau motong itu biasa, paling berapa kalau tugas emas gratis ada masalah lah. Tapi syukurannya tidak apa-apa besar-besar, kalau niatnya syukuran, jangan wah-wah ya. Tidak apa Ustaz, tidak apa, tidak salah dah. Tidak salah. Bapak Ibu Rahmatullah, sekarang adalah kenapa kita harus rajin dalam pengajian. Nah, itu kan. Pertama adalah yanalu fadl muta'allimin. Kita akan mendapatkan status sebagai santri agama, santrinya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Status santri, status belajar agama itu bisa mendapatkan keselamatan. Nisbatnya ke Nabi, Pak. Nisbatnya, kalau kita ngaji kayak begini, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih, ada yang tasawuf, Pak, ya kan? Karena itu dari Nabi, nanti kita akan terhubung dengan Nabi. Nah, sekarang cucu Nabi Habib Umar di Jakarta, baru cucunya yang nggak berapa,
Ketemu tidak bisa dah. Ketemu pengajian subuh di Masjid Gresik tuh subuh tuh jam 5. Mereka maghrib lah datang. Subhanallah. Pengajiannya subuh. Kalau gitu dari sini kan subuh pengajiannya datang pada subuh, subuh kan. Kata yang mengajar bukan Habibnya, dah Habib Umar subuh besok, misalnya subuh besok yang mau pengajian itu maghrib orang kumpul di situ. Maghrib kumpul, kata ketua masjid, habis isya keluar dulu, masjid mau dikunci jam 10 tuh kan, dikunci lah masjid tuh Pak. Mereka di luar, dibuka jam 2 tuh, subhanallah, kayak rebutan nasi gratis, masuk ke masjid, duduk dari jam 2. Nunggu subuh tuh kan, ngantuknya luar biasa sebenarnya tuh. Tapi itulah Pak, yang penting ketemu Habib Umar gitu Pak. Subhanallah, orang yang dijuluki dengan akhlaknya dengan Rasul. Kalau bentuk Rasulullah Habib Ali Jufri kan, itu rumahnya dekatan beliau. Habib Jufri juga ngajak dengan Habib Umar. Kalau lihat gagahnya Habib Jufri, ya Ali Jufri ingatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Kalau lihat akhlaknya, sekarang tuh lihatlah Habib Umar. Minum itu pakai niru Nabi. Subhanallah. Kalau kita kan apa urusannya lah? Kita jangan minum. Sembayang beda niru Nabi ya niru. Jangan kan nak makan. Sembayang beda do niru Nabi Pak. Apa tuh? Dah hobi berjamaah dah ya. Ayo niat sembayang nak niru Nabi. Haji yang besar cuma boleh sekali seumur hidup wajibnya. Itu bukan nak do niru Nabi Pak. Niru artis niru Pak. Iya kira tuh. Niru artis Pak. Jauh niat. Nah beliau jangankan sholat hajinya perkara sepele katakan makan minum niru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Pak. Oh iya Pak Ustaz. Iya kali aku ke Jakarta ada usaha sini sudah mau balik sudah mau. Kalau ke sana tidak ketemu juga dah ketemu. Kita siapa? Tidak. Nah Bapak Ibu ketika kita ngaji kayak begini nih, ada yang ngaji tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih. Kita mendapat status nyambung dengan Rasul, ada yang nyambungkan. Itu keselamatan. Bisa kalau tidak selamat, telepon beres. Telepon, Pak Ustaz, aku tidak selamat. Oh iya, pengajian tidur, tidur, kan? Itu yang pertama. Ini ulama yang mengatakan, Bang, saya bukan ngarang-ngarang. Yang kedua adalah mada majalisan indahu kana mahbusan tamil khataya. Selagi kita duduk mencari ilmu, kita terselamat daripada dosa dan kemaksiatan. Kalau keluar, mulai itu pabrik dosanya jalan. Pabrik dosanya, jahit dosanya mulai, kan? Nengok-nengok yang salah, ngomong-ngomong yang salah, dengar-dengar yang salah. Nah, selama kita ngaji, entah dengarkan tafsir Quran dibacakan, hadis dibacakan, itu akan terjaga diri kita dari dosa dan kesalahan. Dan tidak berdosa dan tidak salah itu kemenangan, itu keselamatan Pak. Yakin tuh Pak? Pak Ustaz tidak dapat duit, Pak Ustaz tidak dapat minum, kadang tidak dapat kue, tidak apa-apa, yang penting selamat. Itu penting. Mana ada kecelakaan anak, ya kan? Kecelakaan itu. Anak kawan saya juga tuh Pak. Subhanallah, itu namanya ajal kan? Maksud dia elok lah. Mobil mau didului. Pas mendului apa tuh bilang? Dalamnya apa? Depan jalan rusak. Kotor tuh terguling. Roboh, dia pun jatuh. Mobil tuh lewat, ceret, habis selesai. Kalau bisa diundur waktu, maka kita akan mengatakan tidak apa-apa terlambat, yang penting selamat. Gitu kan? Kalau bisa diputar balik, waktu itu dibilang apa? Tidak apa-apa lah terlambat, yang penting selamat. Berarti selamat itu penting. Bukan Pak di selamat, bukan selamat. Selamat itu penting. Nah, termasuk akan menyelamatkan kita adalah duduk dalam sini. Alhamdulillah. Pak Ustaz, aku duduk karena hujan, ya. Mau balik, bukan hujan tidak jadi lah. Ya sudah ya tuh. Jadi terima kasih wahai hujan, terima kasih wahai hujan. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga adalah idza kharaja min manzilihi tanazzala alaihi rahmatu. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Disayang oleh Allah taala. Yang keempat, jalasa indahu fatanzilu alaihi rahmatu fatusibu bi barakatihim.
Kalau kita sudah sampai dalam majelis ilmu, maka setelah rahmat kita dapat keberkahan. Langkah ke ilmu nih Pak, yang pertama adalah barokat, menimbulkan keberkahan. Yang kedua, menimbulkan pertolongan Allah. Yang ketiga, menimbulkan penjagaan daripada Allah. Yang keempat, menjadikan hidup kita baik. Kalau sudah dapat berkah, kalau sudah dapat pertolongan Allah, dapat hifazat, penjagaan dari Allah, akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan baik itu bukan dengan materi, tapi kalau kita dapat berkah, Allah mau nolong kita, kalau Allah mau jaga kita, maka hidup kita baik. Walaupun hidup kita kaya dengan tidak, miskin yang tidak. Yang penting berkah ada, Allah mau nolong. Yang ketiga adalah di situ Allah mau jagain kita, oleh kehidupannya baik. Kalau tidak ada berkah, anak enggak berkah, durhaka. Maaf, suami tidak berkah, selingkuh. Istri tidak berkah, gawinya sama karena tidak ada keberkahan. Nah, keberkahan itu akan tumpah kepada kita kalau kita duduk dalam majelis ilmu. Madama mustami'an tubtabul hasanah. Berikutnya, selagi kita mendengarkan, kita sedang ditulis pahalanya oleh Allah Ta'ala. Pahala itu seperti duit kalau sekarang. Di akhirat tuh yang diminta bukan duit, pahala kau mana? Gitu. Mau tukar apa? Mau tukar surga TV berapa? Kan? TV matahari, TV raksasa, tergantung engkau punya pahala berapa. Kalau sekarang engkau punya duit berapa? Wani punya duit berapa? Silakan pilih Pak, duit berapa? Nah, nanti ketika kita ngaji, selagi kita mendengarkan, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu lebih berharga timbang dunia dan segala isinya. Satu kebaikan bisa ditukar dengan surganya Allah Ta'ala. Amin. Terus alimul malaikatu bi'ajnaiha rawatan wa huwa fihim. Malaikat akan membentangkan sayapnya karena dia ridho kepada apa yang kita cari. Karena yang kamu cari itu adalah yang Allah ridhoi, yaitu ilmu. Malaikat sayap. Nanti kalau dia meninggal, yang nalkin, yang dampingi dia 500 malaikat. Tiap malaikat bawa sekutu bunga dari surga. Yang sekutu bunga itu wanginya berbeda-beda, maka ketika nyawanya ditarik tidak terasa sakitnya sakratul maut. Coba 500 malaikat surga dikirim untuk giring di bawah dia, takziah, menjenguk dia, menjenguk kan yang akan kematian dia, sehingga datang malaikat bawa harum, bawa sekutu bunga. Menurut saya gitu, saya mulai buat status 3 hari yang silam. Wahai para suami, hari ini kasih istrimu sekuntum bunga. Ada yang WA ke saya, memang maksud ini hari apa? Yang dari Jawa, memang ada apa Pak Ustadz? Kasih deh, nanti kau tahu yang terjadi. Iya Pak Ustadz, istri aku senang. Kau senang nggak? Iya senang. Ayo, hari ini kasih istrimu sekuntum bunga. Kalau ibu bukan bunga asli Pak Ustadz, dia bunga duit, bunga yuk. Rumah 1.000 kan? Allah, hal sepele Pak, tapi membahagiakan. Jadikan kita itu sampai tua tetap pengantin baru. Pengantin baru selalu punya kejutan walaupun sepele. Kapan pengantin baru terjadi Bapak Ibu? Kalau bapaknya hobi nundukkan pandangan, pengantin baru lah. Ya gitu Pak, ya kan? Selagi kita tidak pintar menundukkan pandangan, pengantin baru terasa pengantin lama. Tapi kalau kita hobi menundukkan pandangan dari yang tidak halal, yang haram kita tundukkan, maka pengantin lama akan jadi pengantin baru. Nah, sudah, besok suami suruh beli kacamata kudo ya. Kalau kacamata kudo ya kan. Iya, orang kendali itu kan diri sendiri, tidak usah ngurus orang. Kendali itu diri sendiri. Kalau bisa dikendalikan, belum surga sudah surga dunia nih Pak. Dulu orang soleh api jadi surga, sakit jadi surga, miskin jadi surga. Kita sekarang sakit tidak sudah neraka. Baru anak 2 kayak neraka. Dulu orang anak 10 biasa di tengah hutan. Orang tua kita dulu anak 10 biasa baik. Anak sikolah cerai,
Apa urusannya itu? Nggak ngaji juga. Orang dulu di kebun anak 10, hanya mati yang bisa memisahkan kami. Nyata tuh Pak, orang tua gitu, mbah-mbah kita tuh. Nah, ini ada mbah-mbah yang angkatan tahun 50-an, 90-an gitu. Sekarang nih cantiknya berlebih Pak. Anak-anak kita sekarang cantik berlebih, baru anak sih kok lah mau pisah. Allah ya Robbi, aku kemarin lagi kerja. Aku lagi kerja bangunan, ya. Kerja bangunan, lagi buat istana. Nah, orang nelpon, jawab dari mana tuh sana? Nak bahas, gimana Pak Ustadz? Aku sudah ceraikan istri dengan talak 3, sapo tidak? Kayak mana lafaknya? Memang anak berapa? Anak baru 2, kok sudah talak 3 ya? Cepet nih ya, iya lah zaman instan sekarang Pak Ustadz, langsung ke 3 ya. Orang itu 1 dulu, 2, baru 3, langsung dia pakai hemat, 3 langsung. Allah ya Robbi, jangan kayak gitu. Tidak bisa damai lagi. La ilah. Kau punya pengajian dah? Tidak dong. Oh, pantas salah. Nikah Mama Lampir. Maksudnya kayak gitu, Pak. Yang laki-laki Gundurwo. Boleh lah Pak, boleh tidak Pak Ustaz? Apa? Suami aku sumpah, dia bilang, sumpah. Kalau dia gini ngubunginya lagi, pokoknya semua harta dia pindah ke anak dan ke aku baik. Suaminya takut boleh. Yola. Tapi buat pelanggaran, ternyata tidak hubungan tapi WA-an. Sudahlah Pak, kita dapat kendalikan diri sudah demi akhirat kita. Tidak usah yo kayak gitu nih. Ya. Sudah, mulai baik-baik deh ya. Bapak-bapaknya pinter-pinter tentukan pandangan. Ibu-ibunya jangan lupa kalau masak enak. Kalau berdandan agak lama, kalau belanja sebentar baik, udah. Saya sering gitu dengan dari rumah nih aja beli centong, udah. Rumah beli apa? Beli centong, betul lah. Bang, beli centong yuk. Apa deh? Beli centong. Kita bukan masalah harganya, centong baik kan? Iya, maksudnya sampai pasar bukan centong dan kawan-kawannya diborong kan? Beli centong kok sejam 2 jam, centongnya punya kawan, ya kan? Ayolah mau, dah, jangan kayak gitu ya. Itu lagi sudah gitu ya. Terus ini main-main Pak tapi serius. Ada yang merasakan nih, ya kan? Iya juga, iya Pak. Sama-sama tahu lah gitu, ya kan? Kullu khadamin yarfa'u wa yudha'ifhu kafaratudz dzunubi wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat. Setiap langkah kita ngaji, maka itu akan menjadikan banyak dosa diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat sebanyak mungkin, dan pahala kita dilipat gandakan sebanyak mungkin. Kalau Bapak sudah merasa dalamnya pahala, sudah hadiahkan ke orang tua kita. Mungkin dia butuh sekarang. Nah, misalnya Pak Ustadz butuhnya teh sama kopi, ya nanti ada lah di rumah kan. Tapi ngaji sekarang yang butuh tuh bapak emak gitu, kakek nenek kita butuh itu. Butuh ampunan sekarang Bapak, tidak butuh air minum, tidak butuh mobil baru, tidak butuh dia, butuh ampunan. Nah, langkah kita ke majelis ilmu, niatkan itu ampun untuk mereka. Pasti mereka bilang terima kasih ya anak. Kadang gitu Pak, ayo Ustaz ngaji tidak paham juga, dah Bang. Tidak ngerti-ngerti juga, lah ngaji setahun 2 tahun gitu-gitu Pak ya Pak Ustaz. Oke lah, tidak apa-apa, ada gitu kan? Pinter juga dah. Sudah sekarang ada akhirat yang perlu kau kirim ke sana. Sudah, kalau tidak semangat, niatkan ngaji untuk membahagiakan orang tuamu. Alhamdulillah, betul kan? Dalam riwayat Pak, di stop kalau orang tua kita tuh berbuat salah dulu, sekarang di stop siksaannya karena kita duduk. Nah, kalau kita balik gebuk lagi gebuk, kan masih ada dosanya. Banyak dosa itu Pak, ngeri Pak. Sehingga dosa kayak gunung besar itu Pak, ngeri. Terus banyaknya nih. Yukrimuhu yuhibbu syuhud, majelis ulama, maka dia akan dimuliakan dan dia akan menjadi saksi berteman dengan ulama, dan ulama berteman dengan nabi, nabi dengan Jibril dengan Allah Ta'ala. Akhirnya sikap golongan, akhirnya menjadi satu komunitas sampai ke Allah, ada talinya. Alhamdulillah, subhanallah. Kullaman yaqtadi bihi falahu mislu ujurihim min ghairi ayyan tusami jurim syai'. Kalau kita sudah belajar terus nanti kita ceritakan ke orang lain,
orang itu mengamalkan, itu jadi tambahan pahala kita yang besar tanpa mengurangi pahala mereka yang mengamalkannya. Ternyata gitu Pak. Orang yang sukses mati itu bukan yang meninggalkan gedung, bukan yang meninggalkan pabrik, bukan yang meninggalkan kebun sawit 1000 hektar, tapi meninggalkan amal jariah. Aku pernah sedekah Quran, alhamdulillah, tapi sayang Qurannya tidak dibaca lagi, tidak dibaca, maaf ya, gitu kan? Kira-kira, tanya Qurannya di masjid, ada yang baca tidak? Ada, kapan? Ramadan. Bangun ya Ramadan, Masya Allah, anak belajar bagus Pak, ya kan? Bagus sekali Pak. Jangan lupa. Jadi orang yang mati sukses bukannya meninggalkan rumah, meninggalkan mobil, rumahnya subhanallah, tapi yang paling selamat mereka yang meninggalkan amal jariah. Sekarang saatnya, jangan bilang kapan-kapan. Oh iya Pak Ustaz, niat belum, belum. Terus apa lagi berikutnya adalah subhanallah. Lau ghufira li wahidin minhum yashfa' lahum. Ini Pak, ini yang paling heboh nih Pak. Majelis ilmu itu Pak, ini kata ulama, lau ghufira. Kalau satu di antara kita nih besok oleh Allah diampuni. Kan kita nih ada yang umur 20, 30, 40, 50 dah. Lalu ada satu di antara kita diampuni dosanya dia habis. Oke? Maka yang satu itu bisa nolong semuanya. Oh subhanallah, itu ikatan itu Pak. Yang satu tadi itu, katakan satu itu dia habis dosanya, maka dia mulia. Ibarat itu dia jadi kaya raya. Kita dapat jatah juga, dapat apa? Karena kawan. Karena apa? Karena kawan. Nah, kata ulama, la ghufira li wahid, kalau satu orang di antara kita diampuni oleh Allah, yang satu itu bisa nolong seluruhnya. Maka rugi kalau tidak ikut ngaji, Pak. Terakhir Pak, ini masih banyak nih ya, banyak nih ya. Yubarridu qalbah min majalisil fusaq, dan majelis ilmu itu akan mendinginkan hati. Karena kalau majelis maksiat itu buat hati panas, yang ada iri-irian dan dengki-dengkian. Ngaji begini ini mendinginkan hati. Pak Ustaz, aku panas juga. Iyalah kau salah, kau tersinggung ya kan? Kalau kau tersinggung ada panas, tak Ustaz tuh nuduh saya. Bukan nuduh, Allah yang ngerahkan tahu, bukan tahu itu problem umat ke orang. Nah, jadi mendinginkan hati. Terus karena di luar majelis agama itu adalah majelis iri-irian, dengki-dengkian, jengkel-jengkelan, buru-buruan, majelis agama yang mendinginkan hati. Cukup Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pertanyaannya ya. Bismillah. Masya Allah, sudah paham semua, alhamdulillah. Yakin ada yang tanya? Balik kita? Hari Minggu banyak kondangan kok? Ya Pak? Ya. Oh, enggak bisa Pak. Jadi yang bersin itu ada orang Islam itu sudah mutlak Pak, itu nggak perlu dibahas, sudah otomatis. Ya. Jadi yang itu otomatis, kayak orang yang wudhu sempurna wudhunya, tapi Islam sah dak? Ya tidak lah, dia sembahyang yang khusyuk, tapi dak Islam sah? Ya tidak lah, itu udah pembahasan dari awal, ya. Jadi salam, bersin, jawab dengan yarhamukallah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawan senang, ikut kasih berita senang, masya Allah, anak kau lulus ya masya Allah, gitu kan. Kalau ada yang sakit, ikut bersedih. Ini termasuk amalan yang tanpa disangka hari ke surga. Itu ya. Kalau yang nggak Islam dia bilang begitu, kita bilang alhamdulillah. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan itu narik dia ke Islam. Bukan yarhamukallah kan? Jadi nggak boleh kalau yarhamukallah malah kita salah. Yarhamukallah kan Allah merahmati dia. Sedangkan rahmat itu harus ke Islam dulu. Kalau Islam dulu, ampunan rahmat itu orang Islam dulu. Syaratnya itu iman. Kalau tidak ada iman, nggak berhak diampuni, apalagi disayang.
Lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang Ar-Rahim itu Pak, itu kasih sayang Allah tuh hanya orang beriman atau di akhirat nanti. Orang kafir tidak dapat sama sekali, nggak dikasih oleh Allah Ta'ala. Sudah kaidah Allah Ta'ala. Soalnya gitu aja. Jadi semiskin-miskinnya hidup kita, mungkin sesusah-susahnya, wah, banyaknya masalah kayak gunung meletus. Ingat, Bapak masih punya nikmat iman, jangan sampai keluar. Iman itu nikmat besar. Rubbama yubadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kan? Ketika ahli neraka masuk neraka dari semua golongan Islam dan Islam, ujung-ujungnya kata orang yang tidak Islam tuh, ternyata setelah ribuan tahun di neraka, yang Islam tetap Allah keluarkan. Sehingga mereka mengatakan, seandainya dulu tidak apa-apalah kami tidak kayo, tidak apa-apalah kami tidak gagah, tidak apa-apalah tidak cantik, asalkan dulu kami Islam di dunia, maka kami tidak akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Kawan itu, dia memang tidak punya apa-apa, tapi dia Islam. Dia punya dosa, tapi akhirnya keluar dari nerakanya. Itu ayatnya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Semua ahli neraka berangan-angan kalau dulu dia termasuk orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Sekarang ini jangankan orang ucap, yang ngejek banyak, yang ngejek. Awak ada ngeri juga, Pak. Pakai jilbab, makan babi. Ternyata bukan Islam dia. Ya kan? Ada yang pakai cadar. Ternyata cowok. La ilaha illallah, la ilaha. Ketawa nengok tuh kan. Oh, aku di WA oleh Pak Habib ya, Pak Ustadz jago anak-anak kita yo. Ini Pak Ustadz yang butuh ada laki-laki, dia orang pakai cadar masuk ke WC perempuan. Ternyata laki-laki. Pak Habib tuh khawatir jago Pak Ustadz. Ya insyaallah Pak kami jago. Allah ya Rabbi, mudah-mudahan. Jadi gitu Pak ya. Jadi tidak perlu dijawab, bilang aja alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan lafaz itu Allah kasih dia Islam, Allah Pak ya. Kalau Bapak punya teman orang non-Islam, kita nggak diperintah menjauhi, tidak. Benci dengan dia, tidak. Tetap dekat, tetap jadi kawan. Terus gunanya apa Pak Ustadz? Sehingga nanti sudah dianggap kawan, ketika takdir Allah Ta'ala dia sakitnya parah separah-parahnya, maka jenguklah, talqin di kupingnya. Talqin di kupingnya, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dalam keadaan Islam kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hanya berbisnis dengan mereka, supaya dapat untung, Pak Ustadz dapat duit banyak, itu niat yang begitu rendah. Kalau tidak berteman dengan mereka, niatkan, aku berteman dengan dia itu, harapan dia besok masuk Islam, aku penyebabnya. Atau yang terakhir, kalau dia bisa nak ninggal, aku akan datang turun. Karena kawan kan, mesti boleh dah tuh. Iya kan? Rumah sakit, lagi ICU, megap-megap kayak ikan kekurangan air dah. Berbisik di kupingnya. Kawan ucapkan la ilaha illallah. Enggak usah lidah hati bilang iya, be. Bilang gini, be. Itu untuk keselamatan dia selama-lamanya. Ngerti Mbak ya? Bukan arti benci, bukan kayak gitu. Nabi itu ingin semuanya selamat. Ingin selamat. Nabi itu sudah dibilang, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, doa kayak Nabi Nuh tuh, biar hancur. Dah. Kalau aku iyo laju lah, orang jahat galau kan. Sahabat ya Rasulullah, orang ini jahat nian, kita diejek, diusir, dimaki, salah galau-galau. Kita tidak pernah berbuat salah. Doalah kayak Nabi Nuh dulu tuh, kan. Engkau Nabi, mereka juga Nabi. Kalau lebih tinggi lagi pangkatnya, panggil itu air yang dulu tenggelamkan Nabi Nuh dan umatnya. Panggil itu. Kata Nabi, tidak mau. Aku tetap inginkan mereka selamat. Tidak sekarang besok, tidak mereka anak mereka, tidak anak mereka cucung mereka, tidak cicit mereka. Itu gitu Pak. Kalau gitu tidak lanjut habis. Cukup insyaallah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma yassir lana umurana wa qdi hajatina wa hdina ila subul salam.
Ya Allah, belalah kami, tolonglah kami selama dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan iman yang sempurna, akhlak yang sempurna, amal yang sempurna. Ya Allah mudahkan taat, mudahkan mengamalkan agama taat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah sulitkan bermaksiat kepadamu, sulitkan melupakan Engkau. Ya Allah, sulitkan berbuat salah, sulitkan untuk menyakiti saudara-saudara kami, menyakiti keluarga kami. Ya Allah, mudahkan membuat mereka bahagia, mudahkan membuat mereka tersenyum, mudahkan membuat mereka senang. Ya Allah hidupnya hanya sekali. Ya Allah, beri kami taufik untuk taat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, beri taufik untuk terus ibadah, terus ngaji, terus taat. Ya Allah, walaupun suasana, keadaan, ekonomi, kesehatan, keluarga sedang tidak baik. Ya Allah, jangan itu merusak iman kami kepada Engkau, jangan merusak ibadah kami kepada Engkau, jangan merusak pikir akhirat kami. Ya Allah, rusaknya suasana, kadang hujan, kadang panas, jangan menjadikan kami ingkar kepada Engkau. Ya Allah, semua keadaan apapun yang terjadi, ya Allah, mudahkan kami untuk belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya Allah, selamatkan kami, orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang sayang kepada kami, hatta juga kepada orang yang benci kepada kami. Ya Allah, yang belum Islam Kau Islamkan, Islam Kau taatkan, yang nanti berikan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, doa terindah untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, doa terindah untuk mereka. Ya Allah, tolong Kau ampuni mereka, sayangilah mereka. Ya Allah, lapangkan kubur selapang-lapangnya, khusus untuk Pak Alwi. Ya Allah, lapangkan sekubur selapang-lapangnya. Ya Allah, jemaah Masjid Taqwa. Ya Allah, yang sudah mendahului kami, ya Allah, lapang kubur selapang-lapangnya. Ya Allah, selapang-lapangnya. Ya Allah, angkat siksa kuburnya, tambahkan nikmat surganya. Ya Allah, mereka yang ditinggalkan berikan sabar, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, yang ditinggalkan, ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, berkah hartanya, dak rebutan warisan. Ya Allah, tapi mereka hobi saling berbagi, bukan hobi saling mengambil. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak surga, bukan bahan bakar neraka-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang akan menarik kami ke surga, bukan menarik ke neraka-Mu. Ya Allah, selagi nyawa masih di kandung badan, beri taufik untuk selalu berbuat baik dengan kapanpun, ya Allah, dengan siapapun. Ya Allah, walaupun terasa perih, terasa sakit. Ya Allah, kami ingin yang ya Allah, sambungkan orang yang bersalah kepada kami. Ya Allah, atau kepada orang yang pada menyakiti kami. Ya Allah, jagalah kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahkan hidup kami yang masih sisa. Ya Allah, berkahkan usaha kami, berkahkan ilmu kami. Ya Allah, di mana ada kebaikan tolong Kau turunkan, jika di langit turunkan, di bumi Kau keluarkan, yang jauh Kau dekatkan. Ya Allah, rezeki kami tolong cukupkan. Ya Allah, berkahkan. Ya Allah, berkah supaya menimbulkan kebaikan, halalkan supaya kami terima, banyakkan semoga bisa berbagi. Ya Allah, membantu kedua orang tua kami, menghajikan mereka, mengumrohkan mereka. Ya Allah, membuat masjid atas nama mereka. Ya Allah, pilihlah harta kami, pilihlah waktu kami. Ya Allah, hidup cuma sekali, beri kesempatan membuat amal yang besar seperti para nabi dan para alim ulama. Ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.